Kalau dulu pernah kami singgung masalah 3 dasar utama terjadinya perjanjian di alam semesta ini, yang saya katakan dulu bahwa ada 3 budaya besar yang mengawali peradaban di dunia ini, yaitu Jawa, Arab, dan Cina. Tapi sebelum kita bahas ke sana, yang perlu kami sampaikan kepada saudaraku dimanapun, jangan pernah mentuhankan selain Tuhan itu sendiri. Kita harus benar-benar memurnikan tauhid kita bahwa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah bagi saudaraku yang beragama Islam, dan juga bagi penganut agama yang lain silahkan dengan caranya sendiri. Kami tidak menyinggung ke sana karena sebagaimana yang sering kami ucapkan, apa yang kami sampaikan di sini tidak berdasarkan agama atau keyakinan apapun, tapi yang kami sampaikan di sini adalah berdasarkan kemanusiaan yang akan kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa membantu perdamaian di alam semesta ini umumnya, khususnya bagi diri kita semua. Kalau kami singgung jangan mentuhankan selain Tuhan, bahwa Tuhan itu esa, bahwa Tuhan itu tetap Tuhan. Tuhan itu bukan ciptaan, tapi Tuhan itu sang pencipta. Di sini akan kami arahkan kepada mungkin yang orang tanpa sadar sudah mentuhankan suatu peradaban, sudah mentuhankan suatu bahasa, atau mentuhankan suatu agama. Tuhan itu tetap Tuhan. Tuhan bukanlah agama, Tuhan bukanlah bahasa, tapi bahasa, agama, dan apapun yang ada di dunia ini adalah ciptaan Sang Maha Pencipta. Karena kalau kita sampai terpancing mentuhankan selain Tuhan, sehingga kalau kita mendengarkan suatu bahasa tertentu yang tidak kita sukai, sudah langsung hilang akal dan pikiran kita, sehingga kita langsung akan mengatakan bahwa itu tidak benar, bahwa itu adalah merusak. Nah, umpamanya banyak sekali ketika kita singgung 3 peradaban besar tersebut, Jawa, Cina, dan Arab, langsung ada yang tersinggung dengan kata-kata yang agak kurang baik. Nah, makanya disinilah kami sampaikan jangan sampai kita mentuhankan selain Tuhan itu sendiri. Janganlah dunia ini sampai membuat kita itu lupa bahwa apapun yang ada di dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Yang namanya diciptakan oleh Tuhan pasti punya maksud dan tujuan yang terbaik untuk alam semesta ini. Tidak mungkin diciptakan kalau itu tidak ada manfaatnya atau tidak ada perlunya. Baik itu Arab, baik itu Jawa, baik itu Cina, baik itu Yahudi, baik itu Nasrani, ataupun manapun itu, sampai terjadi ada, itu berarti atas ridho Sang Pencipta, atas ridho Tuhan. Kalau Tuhan sudah menghendaki, berarti itu ada maksud dan tujuan. Kembali ke pembahasan, bahwa dulu pernah saya ceritakan bahwa setelah terjadi perjanjian antara Nurullah Nur Muhammad, 3 huruf dasar yang diciptakan itu adalah huruf Jawa ditulis dengan tinta hitam, huruf Arab ditulis dengan tinta merah, dan huruf Cina yang ditulis dengan tinta emas. Nah, kalau kita menilik ke sana, bahkan Rasul sendiri pernah mengatakan pelajarilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Jadi jangan sampai ibaratnya itu kita membenci sesuatu hal, padahal apa yang kita benci itu belum tentu buruk, yang kita cintai belum tentu baik, yang kita anggap baik belum tentu baik, yang kita anggap buruk belum tentu buruk. Untuk menentukan
baik atau buruk itu perlu kajian, perlu pencarian demi pencarian baik lahir maupun batin untuk menentukan itu baik ataupun buruk. Kalau seandainya buruk, itu pun belum tentu buruk juga, karena memang setiap diri, setiap zat, setiap sifat itu mempunyai kebaikan dan keburukannya sendiri-sendiri. Yang mungkin perlu kami ingatkan bahwa memang manusia ini diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna. Namun sekali lagi saya ingatkan, tidak ada manusia yang sempurna, karena sesungguhnya manusia yang satu dengan manusia yang lain itu saling lengkap dan melengkapi. Nah, sempurnanya manusia itu apabila manusia itu sudah bisa bersatu padu baik lahir maupun batin, yang bisa saling kerjasama, saling mendukung, menentukan sikap apa yang terbaik untuk satu dengan yang lainnya, itu baru bisa menjadi manusia sempurna. Dan kalau melihat situasi dan kondisi, tidak mungkin bisa menjadi manusia sempurna, karena manusia sempurna itu harus bisa mengadakan ikatan lahir dan ikatan batin untuk seluruh manusia yang ada. Karena itulah yang bisa kita lakukan hanyalah mencari untuk bisa menuju ke arah kesempurnaan itu. Walaupun sudah dipastikan bahwa tidak mungkin kita bisa menjadi manusia yang sempurna, namun kita harus tetap berusaha yang semaksimal mungkin yang kita mampu. Nah, untuk kita lebih menyempurnakan diri ke arah yang kita tuju sesuai dengan petunjuk-petunjuk, baik itu petunjuk dari Tuhan maupun pencarian-pencarian yang kita lakukan, itu tidak bisa cuman dengan satu sisi atau satu pikiran saja, namun kita harus bisa memadukan cipta, rasa, dan karsa. Nah, kalau kita bisa mengikat dan menentukan diri untuk lebih baik dalam segala hal, itulah dari usaha itulah yang menentukan bagaimana kualitas kita sebagai manusia. Nah, kalau kita bahas yang kembali ke pembahasan awal, kenapa 3 peradaban awal penciptaan tersebut, yaitu Jawa, Arab, dan Cina? Ada apa dengan Jawa, Arab, dan Cina? Apabila 3 peradaban di sini bisa kita gunakan satu dengan yang lainnya, kita ambil manfaat yang ada di dalamnya, karena tidak mungkin semuanya baik dan tidak mungkin semua buruk, karena semua itu adalah saling lengkap dan melengkapi. Bukan satu budaya saja yang sempurna, tapi kesempurnaan budaya itu apabila bisa bersatu dengan budaya yang lain. Bukan berarti menjadikan satu budaya, namun disitulah keberagaman, disitulah tempatnya Bhinneka Tunggal Ika, disitulah persatuan, disitulah kemanusiaan. Nah, sedangkan semuanya itu tidak akan pernah bisa kita gali selama kita masih mengandalkan akal dan pikiran. Karena akal dan pikiran hanyalah bisa menjangkau sepanjang mata memandang dan sejauh telinga bisa mendengar. Karena banyak sisi apa yang ada di alam semesta ini yang tidak bisa kita pahami dengan akal dan pikiran, namun hanya bisa kita pahami dengan hati nurani, hanya dengan rasa. Contohnya diibaratkan angin. Angin semuanya yakin adanya angin, dan angin hanya bisa dirasakan, tapi tidak bisa dilihat. Nah, dari apa yang kita ceritakan itu tadi, marilah kita semuanya jangan mengandalkan akal dan pikiran saja, namun kita harus juga mengandalkan hati kita. Kita harus satukan antara pikiran dan hati kita. Musyawarahnya antara pikiran dan hati, itulah yang disebut rasa. Sedangkan ada satu sisi lagi selain rasa itu tadi, yaitu keimanan, yaitu kegaiban. Tidak bisa dipungkiri, peradaban demi peradaban apapun itu dari awal mula manusia diciptakan sampai detik ini,
dinyatakan di semua kitab suci maupun kebudayaan maupun apapun itu bentuknya, bahwa gaib itu ada. Nah, sedangkan gaib yang dikhususkan oleh Sang Pencipta tidak banyak yang mengetahuinya, melainkan kita hanya diberikan pengetahuan yang amat sedikit. Itu hanyalah tertuju kepada satu zat, yaitu yang namanya ruh. Ruh itu mutlak punya Tuhan, ruh itu mutlak punya Allah. Manusia tidak diberikan pengetahuan tentang itu, melainkan hanyalah sedikit. Nah, sedangkan ciptaan yang lain yang seperti dibilang malaikat, jin, setan dan lain sebagainya, itu masih ada kemungkinan apabila kita meminta petunjuk kepada Tuhan, 1-2 di antara sekian banyak itu ada yang diizinkan. Di sini bukan saya mengatakan saya diizinkan untuk bisa mengetahui yang gaib itu, tidak. Cuman di sini saya mengajak kepada seluruh saudaraku untuk sama-sama berhenti sejenak, memikirkan tentang jati diri kita, supaya kita bisa terhubung dengan hati kita bisa terhubung dengan pikiran kita, sehingga pikiran dan hati kita bisa sama-sama komunikasi, bermusyawarah untuk menemukan rasa dari segala sesuatu. Namun yang lebih dalam dari itu, segala rasa itu tadi dibimbing oleh keimanan kita kepada yang gaib. Nah, karena hanya dari dasar kelengkapan itu tadilah ada kemungkinan lebih besar untuk kita lebih mendekat kepada ke arah kebenaran yang sejati, yaitu kebenaran Tuhan itu sendiri. Dan yang harus kita sadari bahwa kebenaran Tuhan itu adalah kebenaran mutlak. Dan tidak ada satu makhluk pun di alam semesta ini yang bisa mengetahui kebenaran Tuhan secara mutlak. Namun kita harus ingat juga bahwa semenjak diciptakannya alam semesta raya ini sudah disampaikan dari Sang Maha Pencipta bahwa sudah ditundukkan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya itu untukmu hai manusia. Dan tidaklah akan sanggup seorang pun yang mampu menembus langit maupun menembus bumi, melainkan dengan pengetahuan. Nah, dari pengetahuan itulah yang dijanjikan oleh Tuhan tersebut. Marilah sama-sama kita mengkaji pengetahuan itu. Tapi supaya imbangnya alam semesta ini, disinilah eling waspada, sekali lagi saya ingatkan, kita harus selalu ingat dan selalu waspada. Selalu ingat dengan diri kita, dengan jati diri kita, dengan Tuhan kita. Jangan sampai kita terbawa oleh alam pikiran kita sehingga kita menganggap 100% bahwa apa yang kita pikirkan itu adalah kebenaran, apa yang kita rasakan itu adalah kebenaran. Namun yang pasti kebenaran itu hanyalah milik Tuhan. Yang bisa kita lakukan adalah menuju ke arah kebenaran tersebut. Lantas cirinya apa antara kebenaran dan ketidakbenaran? Nah, dari rasa itu tadi kita akan bisa menyimpulkan bahwa kebenaran itu adalah membawa ke arah keberkahan, ke arah kebaikan, bukan membawa ke arah perpecahan atau kehancuran. Nah, apabila pemikiran kita atau penggalian kita tentang jati diri atau pengolahan kita tentang alam semesta ini yang tidak benar, apabila menimbulkan kehancuran, apabila menimbulkan keresahan. Namun kita juga harus sadar apa yang kita anggap keresahan, apa yang kita anggap kehancuran belum tentu kehancuran kalau memang Tuhan berkehendak. Namun bila Tuhan berkehendak itu amat sangat sedikit jumlahnya. Kita tidak boleh berpedoman pada itu. Karena kalau memang berpedoman kepada apabila Tuhan menentukan, nah, itu hanyalah satu tanda saja untuk menunjukkan kepada kita manusia ini bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu kuasa. Namun itu tidak bisa menjadi pedoman mutlak untuk kita melangkah. Nah, marilah saudaraku semuanya, di sini kita sama-sama mengkaji diri kita, mengkaji pikiran kita, mengkaji rasa kita, supaya kita hidup menjadi lebih tertata dan lebih baik.
Kalau kita kait-kaitkan dengan kejadian-kejadian yang terjadi di akhir-akhir dekade ini, terjadinya banyak kerusakan lingkungan, terjadinya kerusakan alam, terjadi kerusakan hutan, terjadi kerusakan di laut dan di udara. Itu berarti ada sesuatu yang pasti yang kita lakukan itu adalah salah. Apabila mengakibatkan segala sesuatu yang salah tersebut, kita harus mulai berpikir ulang lagi di mana kesalahannya dan bagaimana kita harus menyelesaikannya. Nah, kalau kita sambungkan kembali ke pokok awal tadi, bahwa terjadinya alam semesta ini karena kodratnya ilahi, karena kodratullah tadi tercipta dari 3 budaya dasar atau 3 huruf dasar. Sebelum terbentuk budaya itu adalah terbentuk huruf dasar sebagai pengawal penciptaan. Dan sekali lagi mohon maaf bahwa apa yang saya sampaikan ini tidak bisa dicari di kitab manapun, karena memang ini sifatnya dari batiniah, dari pengkajian diri yang kami lakukan. Maka di sini tolong rasakan saja, tapi saya yakin dari sekian banyak saudaraku lebih banyak yang lebih tahu daripada saya. Nah, karena ini sifatnya terbuka kepada siapapun bisa mengakses. Nah, bagi yang belum atau tidak mengetahui tentang hal tersebut, tolong jangan dijadikan perdebatan, jangan dijadikan segala sesuatu yang mengarah ke arah perpecahan. Anggaplah ini dongeng, anggaplah ini cerita. Ambillah yang bermanfaat, buanglah yang tidak bermanfaat. Nah, kembali ke 3 budaya tadi. Karena memang awal penciptaan itu bahwa alam semesta ini diciptakan dari unsur bahasa Jawa. Sedangkan makhluk hidupnya itu dicipta dari unsur bahasa Arab. Sedangkan pengaturannya diciptakan dari unsur bahasa Cina. Makanya untuk menemukan kesepakatan, menemukan kesempurnaan dalam hal pengolahan alam semesta ini, kita harus sama-sama berpikir bersatu padu. Jangan sampai kita mentuhankan suatu budaya, kita mentuhankan suatu bahasa. Jangan pernah mentuhankan bahasa, dan jangan gampang memperdebatkan bahasa. Carilah kesamaan di situ, kesamaan makna dan kesamaan arti. Karena bahasa itu walaupun artinya berbeda-beda, kalau memang artinya satu, jangan diperdebatkan. Karena dalam bahasa Indonesia ini yang namanya air itu berbeda, berkebalikan 360 derajat dengan orang barat. Kalau air itu ya air, kalau orang barat air itu kan udara. Nah, kalau kita bandingkan sama budaya Jawa, bilang atos itu bermakna keras, sedangkan kalau Sunda atos itu sudah. Nah, itu 2 contoh yang mungkin bisa menjadi referensi bahwa kita jangan sampai mentuhankan bahasa, mentuhankan agama. Tuhan tetaplah Tuhan. Tuhan bukanlah agama, Tuhan bukanlah bahasa, Tuhan bukanlah ciptaan, tapi Tuhan itu adalah Sang Maha Pencipta. Antara ciptaan dan Tuhan itu pasti berbeda. Nah, yang tinggal kita laksanakan adalah bagaimana kita hidup di dunia ini bisa saling bahu-membahu, bisa menyatu lahir dan batin, tidak memaksakan suatu apapun kepada yang lain, tapi di situ kita cari sama-sama bagaimana kita ini lahir dan batin bisa menjadi satu kesatuan.